والوالد محمد تقريب بن هادي الخير الحبيب علي بن طه السقيا والحبيب عيدروس بن حسين بعقيل والأستاذ علي بن محمد بن حسين بن علي بعقول وكيل حاج عبد الشكور إبراهيم داسي وعلى علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية كل نية صالحة دنيوية وأخروية بسر وأسراره الفاتحة. إياك نعبد Al-Fatihah yang kedua kita khususkan kepada Anda Muhammad Iqbal. Mudah-mudahan keberkahan daripada membaca burdah beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan anak yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ala niyatul syifa wal afiyah wassalamah wa tubil umur fi taatillah wa taatir rasul, untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, untuk orang-orang yang sekarang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan-urusan dunia. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah bi barakati qiraatil burdah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana an ittiba'i syaitani wal hawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, hadaratil muhtaramin, para asatidz, saudara-saudaraku, para takmir. Ada takmir? Kayaknya enggak ada. Ada. Takmir Masjid Al-Qurban. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah taufik, hidayah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk mengambil sedikit daripada ilmu untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini, dengan mengenal Nabi Muhammad, akan semakin menambah kecintaan kita kepada Allah. Dan duduk-duduknya kita pada malam hari ini, secara otomatis dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Putilat sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang berbuat kebaikan itu nanti diganti oleh Allah dengan perbuatan hasanat. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik, perbuatan hasanat itu menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa. Hadirin rahimakumullah,
majelis-majelis seperti ini, ya, majelis ilmu, ya, majelis zikir. Kita sudah sering ngaji kan, ngaji al-adhkar ya. Itu malaikat mengelilingi kita, menaungi kita dengan sayapnya. Coba kita nggak lihat. Ini sabdanya Nabi, ya. Dan wa ghashiyat lahumur rahmah, dan dihujani oleh Allah rahmatnya Allah. Wa dzakarahum fi man indah, dan Allah menyebut nama kita di hadapan para malaikat, di hadapan para anbiya. Kira-kira kalau presiden nyebut nama kita bangga nggak? Bangga. Ini yang menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Nama kita disebut oleh Allah di dalam satu dialog, ya, dialog yang panjang. Dalam riwayat itu dialog yang panjang, yang intinya begini. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat, ya, ketika melihat perkumpulan seperti ini, perkumpulan ilmu, ya, terutama ilmu, ya, terutama ilmu, apalagi di dalamnya ada zikir kepada Allah, apalagi di dalamnya ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada malaikat, apa yang dikehendaki oleh hamba-hamba itu. Allah bertanya bukan berarti Allah itu tidak mengetahui, ya, Allah itu maha mengetahui. Tapi pertanyaan ini supaya muncul pengetahuan bagi kita, ya, supaya kita mendapatkan pengetahuan. Kata malaikat, orang-orang yang duduk berzikir di majelis ilmu, sesungguhnya mereka mengharapkan surga dan takut akan azab neraka. Dialognya panjang, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ishhadu, saksikanlah wahai malaikat, inni ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka." Terus malaikat sedikit dialektika itu artinya perbincangan yang malaikat dalam tanda petik, tapi mereka itu ada yang duduk niatnya bukan untuk mencari ilmu, niatnya bukan untuk berzikir, ada niat yang lain, ada niat yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Allah, humul qaum la yashqa bihim jalisuh. Walaupun begitu, ya, kaum yang duduk di tempat itu, kalau orang yang duduk di tempat majelis ilmu, majelis zikir, kata Allah, mereka adalah kaum yang tidak akan celaka selamanya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun datangnya itu niatnya lain, tapi kata Allah, walaupun niatnya lain, kalau dia duduk di majelis itu, dia tidak akan mendapat celaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beruntung, ya. Apalagi kita ini orang-orang yang banyak dosa, ya. Semuanya kita buat pendosa. Tidak ada kita jadi suci, ya. Dan jangan kita merasa diri lebih baik dari orang lain. Ini bahaya. Saya sering katakan, ini menyangkut hati. Kalau sudah punya perasaan seperti itu, walaupun kita sujud sampai kepala kita lubang, tidak akan ada gunanya. Iblis itu beribadah kepada Allah ratusan ribu tahun. Ilmunya tidak ada bisa mengalahkan iblis, ya. Sampai iblis pernah berkata, wahai kalian manusia, jangan merasa dekat dengan Tuhan. Sesungguhnya aku lebih duluan, lebih awal dekat dengan Tuhan daripada kalian.
Tetapi iblis itu hancur karena apa? Karena apa? Karena satu kalimat yang pendek, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam. Hanya karena ini, ya, dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Hati-hati, hati-hati. Saya mengajarkan kita, ya, terutama diri saya sendiri, jangan sampai punya hati yang, ya, merasa diri lebih baik dari orang lain. Bahaya. Apalagi sholat kita pas-pasan, ya. Iblis itu tidaklah di mana di seluruh bumi, langit dan bumi, ya, tidak pernah satu tempat pun yang luput dari tempat sujudnya iblis. Apalagi kita cuma sholat di Masjid Al-Qurban, ya, cuma satu tempat, iblis keliling, ya. Itu pentingnya kita menjaga hati. Lalu majelis ilmu, kemudian majelis sholawat. Majelis sholawat ala Nabi sangat azim, ya, sangat agung. Ada satu cerita, ada satu kisah yang dikisahkan oleh seorang ulama yang faqih. Ini agak banyak begitu, ya. Tangganya tidak ada. Apalagi ini pembukaannya. Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zahid atau bin Zaid, saya lupa. Abdullah bin Zahid ini punya seorang tetangga. Tetangganya ini nakal. Orang nakal yang ada di dunia ini, suka ganggu, suka jahatin orang. Tetapi dia punya apa? Pekerjaannya tetangganya seorang ulama ini seperti di tempat pemerintahan lah. Dia, ya, amalnya sudah biasa-biasa saja, ya. Tapi bukan berarti cerita ini saya ceritakan supaya kita jadi orang jahat, ya. Bukan itu maksudnya, ya. Ini maksudnya betapa pentingnya, betapa agungnya sholawat kepada Nabi. Kalau kita sengaja untuk jadi orang jahat, berarti kita menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahat orang tetangganya Abdullah bin Zaid. Tapi pada Abdullah bin Zaid ini, ulama ini selalu ngajar di masjid, punya majelis ta'lim lah. Kemudian pada malam hari dia bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi itu dia melihat Abdullah bin Zaid ini dipegang tangannya oleh Nabi, yang tetangga yang nakal, dipegang tangannya oleh Nabi. Lalu ulama ini berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau memegang tangan tetanggamu yang nakal ini? Kata ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi, ya, ada yang pernah mimpi Nabi ya? Ya ada, sulit mimpi Nabi. Tapi mimpi Nabi ini bukan tidak bisa. Nabi bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani ya Allah. Siapa orang yang melihat aku di dalam mimpi, maka itu benar-benar aku. Dan dia akan melihat aku nanti ketika di dalam kesadaran. Ya. Faqad ra'ani haqqan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, benar dia orang yang jahat dan saya tahu apa yang engkau katakan itu. Tetapi tetanggamu ini yang engkau anggap jahat, dia punya kebiasaan ketika dia hendak tidur, dia membaca sholawat kepadaku 1000 kali.
1000. Itulah amalan dia yang aku senangi, kata Nabi Muhammad SAW. Dan aku memohon kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada tetangga yang jahat itu. Ya, maksudnya syafaat, tapi bukan syafaat di akhirat. Ya, insya Allah syafaat di akhirat, tapi syafaat di dunia. Aku memohon kepada Allah supaya orang ini diberi pertolongan oleh Allah untuk mendapat hidayah, supaya amal-amal jeleknya itu terhapus. Nah, dia bangunlah. Seorang ulama ini bangun dari tidurnya, kemudian keesokan harinya dia mengajar di masjid. Datang satu pemuda sambil menangis. Pemuda ini, ternyata pemuda ini adalah tetangganya seorang ulama. Di hadapan ulama ini, pemuda ini menangis dan berkata, "Wahai Syekh, aku ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Syekh bingung, mengapa? Karena tadi malam aku juga bermimpi bertemu Nabi. Nabi memerintahkan aku untuk datang kepada engkau dan melakukan taubat di hadapan engkau karena sholawat, karena membaca sholawat kepada Nabi. Jangan anggap remeh, ya. Jangan kita lihat orang yang jahat, belum tentu, ya. Belum tentu. Kemarin saya cerita di buku Kelakar, orang yang melakukan riba, lama dia melakukan riba, tapi dia bisa menceritakan apa tahu saya? Ada buku apa? Ada. Ya nanti aja saya cerita. Itu cerita bagus. Saya baca di kitab. Jangan menganggap remeh orang, oh ini rusak akan rusak selamanya. Jangan menghakimi orang. Ya, jangan kita suka menghakimi orang yang masih berjalan. Bisa saja kita yang dari balik kita taat, kita mati dalam keadaan surga. Bisa. Alhamdulillah, bisa itu terjadi. Ya. Ada orang yang bermaksiat matinya husnul khotimah, bisa. Ya. Karena apa? Karena ada sebab-sebab itu. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, ya saya ceritanya teman, kebaikan harus diceritakan. Ya. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini punya majelis ilmu. Dia punya satu murid, saya singkatnya. Satu murid yang rutin terus mengikuti majelis ta'limnya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, seorang wali Allah, ya, pengarang kitab juga. Nama kitabnya Salatul Muqarrabin, Salatul Muqarrabin, salatnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Muridnya ini tak pernah absen hadir di majelis pengajiannya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Satu waktu ini murid yang sering hadir ini dia absen, tidak hadir, ya, tidak hadir. Biasanya hadir, ini dia tidak hadir. Kemudian beberapa waktu kemudian Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar bertanya kepada muridnya, "Kemarin kemana engkau? Kenapa engkau tidak hadir?" Kata muridnya ini, "Waktu saya mau datang ke pengajian antum, wahai Habib, di tengah jalan ada teman saya yang memanggil saya, ya, meminta pertolongan saya, meminta bantuan saya untuk supaya dia mau bertobat
Karena sepanjang hidupnya kerjaannya jadi rentenir. Dosa besar ini rentenir, bukan dosa main-main ini. Banyak menyusahkan orang ya, rentenir. Mudah-mudahan kita terjauh daripada berurusan dengan rentenir. Singkat cerita, dia memohon bantuan kepadaku untuk bertaubat. Maka 1 hari penuh itu aku membantu dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menginginkan sekali untuk dia bertaubat. Lalu aku bagi hartanya, ya, harta yang dia dapat dari riba itu aku bagi. Aku suruh kembalikan kepada orang yang pernah ya dia ambil lebihnya itu, sebagian aku sedekahkan. Singkat cerita 1 hari itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai dia bertaubat, dia ambil air wudu, dia sholat, dia mati, meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, seorang waliullah, dia mengatakan bahwasanya tahukah engkau siapa orang itu? Orang itu minggu kemarin ya, dia pernah hadir di majelis ini 1 kali. Dan hadirnya dia di majelis itu bukan untuk datang mendengarkan ilmu, ya, tetapi datang untuk menagih hutang. Ada jamaah satu di situ ya, yang berhutang kepadanya, dia cari di majelis itu. Hanya karena datang ke majelis ilmu, dia mendapat hidayah dari Allah, bertaubat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini orang sepanjang hidupnya berdosa nih, matinya husnul khatimah. Kita ini ya, yang setiap hari belajar jadi orang suci, hati-hati ya. Jangan sampai kita matinya kebalikannya ya. Makanya kita harus sering hadir di majelis kebaikan. Jangan sia-siakan waktu kita di luar majelis itu. Sia-sia. Yang dunia seperlunya ya. Akhirat harus lebih utama. Akhirat harus lebih utama. Ada yang buka kitab? Memang biasa. Angel. Saya kepingin ngaji itu kita buka kitab sama-sama enak. Ya? Sedikit kita ambil keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim.